Tentunya, mengerti dan menerima tidak identik dengan membenarkan. Orang tua tidak harus selalu membenarkan apa yang menjadi pikiran anak ataupun perasaan. Sekarang kita akan melihat beberapa hal praktis yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk melakukan coaching tersebut secara efektif. Yang pertama, pastikan waktunya tepat untuk melakukan percakapan coaching. Tidak semua waktu adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah ketika orang tua siap dan anak juga siap. Bila salah satu pihak merasa tidak siap, sebaiknya disepakati waktu, di mana kedua pihak merasa siap untuk melakukan percakapan tersebut. Karena kesiapan ini akan sangat mempengaruhi seberapa kedua belah pihak siap untuk mengelola emosinya, siap untuk terbuka, dan siap untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya. Hal kedua yang orang tua juga perlu pastikan adalah meminimalkan distraksi ketika percakapan itu terjadi atau akan terjadi. Orang tua perlu menjauhkan handphone tentunya, sedapat mungkin tidak di depan televisi yang sedang menyala, yang dapat mengalihkan konsentrasi salah satu pihak, dan juga sedapat mungkin diusahakan agar terjadi minimalisasi terhadap kehadiran orang secara mendadak atau tiba-tiba. Entah orang rumah mungkin yang anak merasa tidak nyaman untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ada dalam pikiran atau perasaannya. Hal yang lain yang dapat orang tua lakukan saat percakapan coaching adalah sungguh-sungguh berusaha untuk menghargai apa yang menjadi pikiran dan perasaan anak, mengerti dan menerima apa yang menjadi pikiran dan perasaan anak. Tentunya, mengerti dan menerima tidak identik dengan membenarkan. Orang tua tidak harus selalu membenarkan apa yang menjadi pikiran anak ataupun perasaan anak. Tapi, yang perlu orang tua lakukan adalah bisa membuat anak merasa bahwa orang tua mengerti. Contoh, ketika anak merasakan bahwa ia tidak diterima, orang tua tidak perlu mengatakan bahwa tapi sesungguhnya mama atau papa menerima kamu kok. Itu artinya orang tua tidak berusaha untuk sungguh-sungguh memahami dari mana perasaan itu datang. Tapi akan lebih baik bila orang tua menyikapinya dengan perkataan, "Oke, jadi kamu merasa tidak diterima oleh papa atau mama. Apa yang membuat kamu merasa demikian?" Mungkin ada perkataan tertentu atau perbuatan tertentu yang orang tua lakukan yang itu membuat anak merasa tidak diterima. Justru itu yang lebih penting untuk kita ketahui. Karena itu yang perlu kita bicarakan bersama agar itu dapat menjadi sesuatu yang dapat kita selesaikan dengan cara yang berkenan bagi kedua belah pihak. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, tentu kita bisa melihat bahwa untuk bisa melakukan coaching bukanlah sesuatu yang mudah. Sederhana, tapi tidak terlalu mudah. Oleh karena itu, sangat memerlukan kemauan dari dalam diri orang tua untuk mau melakukan hal tersebut. Setelah memiliki kemauan, yang perlu dilakukan adalah membangun kemampuan. Karena ada beberapa skill tadi yang kita perlu miliki, dan itu perlu dilatih. Dan setelah kita lakukan itu, yang perlu kita lakukan adalah praktek. Dikatakan practice makes perfect. Jadi berlatihlah terus-menerus untuk membangun keterampilan tersebut. Karena hasilnya sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian bahwa itu akan sangat menolong anak untuk bisa lebih berkembang lagi. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.